Dan harus ini juga menyadarkan kepada kita semua, saudara. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Makanya saya membuat komitmen sama Tuhan, bahwa saya nggak mau hidup aneh-aneh, bahwa saya mau hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan, ya kan? Karena semuanya dimulai dari kehendak Tuhan. firman Tuhan, kehendak Tuhan. Bahkan doa Bapa kami pun kita diajarkan kan begitu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru kalimat selanjutnya bilang apa? Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kehendak Tuhan dulu yang terjadi, baru sisanya mengikuti. Amin. Dan itu yang Yesus ajarkan. Jadi dia mau kita menempatkan dirinya itu prioritas di atas segala-galanya, bukan manusia, saudara. Amin. Makanya waktu Yesus bilang membenci, bukan berarti kita harus membenci, saudara. Karena ada orang-orang lebih dengerin kata manusia dibanding kata Tuhan, betul nggak? Mamanya bilang begini, dia harus begini. Saya nggak bukan ngajarin jadi durhaka ya, nggak juga. Tapi kan kita tahu kalau ini mulai salah, ya jangan kita lakukan, betul nggak? Betul. Karena contoh begini, ada orang yang, ini mohon maaf ya, ini mungkin agak menyinggung sedikit, tapi ada orang kalau dia yang masih terikat dengan apa, adat, apa, kebudayaan. Saya nggak sedang bilang kita benar-benar harus lepas, saudara. Tapi apapun adat budaya yang sudah benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan harus kita lepaskan. Tapi ada orang yang karena dia takut durhaka sama nenek moyangnya, ya kan? Dia lakukan. Saya nggak sedang ngajarin saudara untuk jadi durhaka, enggak. Tapi yang kita udah tahu itu melanggar firman Tuhan, jangan kita lakukan. Amin. Kalau adat yang kita jalan itu udah mulai berhubungan dengan penyembahan nenek moyang, ya kan? Berhala, bahkan mulai nyusahin kita sendiri, jangan kita lakukan. Tapi juga kita jangan jadi kayak orang yang karena kita nggak bikin, terus kita jadi bikin jarak gitu sama orang yang keluarga kita sendiri, ya kan? Wah, tuh orang berdosa itu tuh kita udah nggak ini lagi, putus hubungan, nggak juga, jangan begitu. Justru firman tidak bisa masuk kalau kita tidak bisa menjadi teman buat mereka. Kalau kita nggak bisa memperlakukan mereka sebagaimana keluarga, biar aja mereka buat yang jahat sama kita, tapi kita tetap perlakukan mereka dengan baik. Amin. Karena Paulus sendiri pernah mengatakan, jadi ada suatu masa, saudara, rasul-rasul mengadakan rapat karena terjadi perbedaan pendapat bahwa keselamatan itu hanya datang untuk kaum Yahudi, saudara. Tapi bagi Paulus enggak. Bagi Paulus, keselamatan datang untuk semua orang, termasuk non-Yahudi. Makanya ada istilah yang diungkapkan oleh Paulus bahwa kita adalah tunas liar yang dicangkokkan, saudara. Jadi kita menjadi umat pilihan, karena Israel artinya umat pilihan kan? Orang pilihan, jadi kita jadi umat pilihan. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah setiap negara ini punya kebudayaan yang berbeda-beda, saudara. Bagaimana caranya supaya Injil masuk tanpa perlu ada penolakan di awal? Oke, mereka buat keputusan. Apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan gak boleh lakukan. Tapi yang memang sifatnya membangun, yang tidak bertabrakan dengan firman Tuhan, it's okay. Supaya firman Tuhan bisa masuk dulu, saudara. Karena kalau dari awal kita udah bikin batas, wah susah. Firman Tuhan gak akan bisa masuk, kebenaran tentang keselamatan susah akan masuk, saudara. Ya kan? Nah, kembali lagi, saudara. Ketika kita membangun komitmen sama Tuhan, kita harus menjalankan komitmen itu dengan benar. Amin.